Berjumpa lagi bersama saya Mustafa Ali. Akan masih mereview buku Rekonstruksi Sejarah Al-Quran, yakni bab 6 dan 7 ya. Berlanjut ya dari pembahasan yang tadi, video sebelumnya. Bab 6 tentang mengenai kodifikasi utama Ibnu Affan. Telah ditemukan bahwa setelah selesai melakukan kodifikasi Al-Quran, sejumlah salinan mushaf Utsmani dikirim ke berbagai kota metropolitan Islam. Riwayat-riwayat tentang jumlah mushaf yang berhasil diselesaikan penulisannya dan ke kota-kota mana saja ia dikirim sangat beragam. Nah, menurut pandangan yang diterima secara luas, satu mushaf Al-Quran disimpan di Madinah dan 3 salinan dikirim ke Kufah, Basrah, dan Damaskus. Itu ada salah satu riwayat yang mengatakan. Pendapat populer lainnya yang dipegang penulis Itqan menyebut 5 eksplan dan menambahkan kota Mekah ke jajaran 4 kota di atas. Sementara Al-Zarqani mengemukakan bahwa mushaf yang digandakan itu ada 6 eksplanar. 5 diantaranya dikirim ke 5 kota yang baru sebutkan dan sisanya 1 eksplanar disimpan oleh Utsman. Nah, mushaf di tangan Utsman inilah yang kemudian dikenal sebagai Al-Imam atau mushaf induk. Sedangkan Ibnu Abi Dawud menunturkan pandangan Abu Hatim Al-Sittani bahwa mushaf yang berhasil diselesaikan penulisannya jumlah 7 ekspander serta menambahkan kota Yaman dan Bahrain ke dalam jajaran 5 kota penerima salinan mushaf. Nah, varian-varian mushaf Utsmani. Varian-varian mushaf Utsmani ini sampai ke tangan kita melalui karya Abu Ubaid Fadil Al-Quran dan karya Abu Amr Al-Adani. Al-Muqni fil Ma'rifat Masyuni. Daftar varian yang diungkapkan dalam kedua karya ini pada prinsipnya saling menggunakan sehingga memperkuat derajat kepercayaan terhadap kandungan. Bergsman telah menghimpun varian-varian yang dalam keduanya. Karya tersebut membahas tentang varian mushaf Utsmani, uraian dalam paragraf-paragraf berikut di dalam himpunan yang dibuatnya. Nah, karakteristik mushaf Utsmani. Berbagai gagasan di atas menunjukkan kepada prinsip penyusun surat Al-Quran dalam mushaf Utsmani, yaitu dari surat-surat panjang ke arah surat-surat yang lebih pendek. Prinsip semacam ini pada umumnya diikuti sebagai besar sahabat Nabi dalam aransemen surat mushaf-mushaf mereka, antara lain Ali, Ibnu Mas'ud, dan Ubay. Ojolan untuk jenis aransemen surat semacam ini adalah mushaf Ibnu Abbas yang tersusun secara kronologis hanya di dua. Dalam mushaf Utsmani, prinsip ini terlihat menyimpang secara radikal dalam aplikasinya. Nah, jumlah di dalam surat mushaf Utsmani kesemuanya 114 surat berada di tengah-tengah antara jumlah surat dalam mushaf Ubay 116 surat dan Ibnu Mas'ud 111 atau 112 surat. Surat-surat ini dalam sejarah awal Islam dirujuk dengan nama-nama yang beragam. Tidak jarang berpendapat 2 nama atau lebih untuk satu surat, dan dalam literatur Islam yang awal dapat dirujuk kepada nama lainnya yang digunakan untuk suatu waktu tetapi belakang dibuang atau tidak digunakan lagi. Lanjut saja yang bab selanjutnya mengenai kita lanjut ke bab yang selanjutnya, yakni bab 7 mengenai otentisitas dan integritas mushaf Utsmani. Hadis dan integrasi mushaf Utsmani. Mushaf Utsmani secara doktrinal dipandang telah mencakup keseluruhan wahyu ilahi yang diterima Muhammad, yang semestinya dimasukkan ke dalam komplikasi tersebut. Tetapi sejumlah riwayat yang sampai ke tangan kita dewasa ini juga memberikan eksistensi sejumlah wahyu lainnya yang tidak terekam secara tertulis di dalamnya. Material-material ekstra Quranik ini sebagai besarnya dikemukakan dalam bangsa panjang lebar para ulama telah menafsirkan mansyuh
Sebagian lagi direkam dalam kumpulan hadis qudsi yang sejak awal Islam telah dipandang sebagai bukan bagian dari Al-Quran. Nah, sekalipun sama-sama bersumber dari Tuhan, secara garis besarnya terdapat 3 kategori utama yang berbagai bahasan tentang nasikh mansukh. Yang pertama, wahyu yang terhapus baik hukum maupun bacaannya di dalam Al-Quran. Naskh al-hukum wa al-tilawah. Yang kedua, wahyu yang hanya terhapus hukumnya, sementara teks atau bacaannya masih terdapat di dalam mushaf. Yang ketiga, wahyu yang terhapus teks atau bacaannya tetapi hukumnya masih berlaku. Nah, skeptisisme sekte Islam terhadap Mushaf Utsmani. Menurut Abu Hasan Ali bin Ibrahim Al-Qummi, otoritas Syiah abad keempat Hijriah, terdapat sekitar 500 tempat di dalam Al-Quran yang telah diubah. Di samping itu, wahyu Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi lebih banyak dari yang terekam dalam teks Utsmani. Jadi misalnya 24 surat semestinya berisi lebih dari 100 ayat dan surah 15 bahkan memiliki sekitar 190 ayat. Demikian pula surat 98 menurut sejumlah riwayat yang besar di kalangan Sunni pada awalnya memiliki kandungan yang lebih ekstensif dari yang sekarang. Nah, dikatakan memuat daftar nama 40 orang Quraisy bernama-nama bapak mereka yang dalam teks Utsmani dengan sengaja dihilangkan. Seperti itu. Mungkin itu saja ya mengenai review buku bab 6 dan 7. Nanti kita membahas bab selanjutnya, yakni bab 8. Untuk video selanjutnya kita akan mereview bab 8. Mungkin itu saja dari saya tentang kodifikasi utama bin Affan dan otoritas dan integritas Mushaf Utsmani. Wassalamualaikum.